إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ibadallah, itulah kehidupan dan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan juga menciptakan kematian bukan sia-sia. Ada hikmah besar, ada tujuan besar yang Allah hendak tunjukkan kepada kita semua, dan sebagai media untuk membuktikan siapakah dari kita yang tetap istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jal. Kematian datang, dia adalah hamba Allah. Kehidupan datang, dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudahan ataupun kesusahan, kesempitan ataupun kelapangan, dia adalah hamba Allah. Namun ada sebagian manusia, ada sebagian hamba Allah yang jiwanya lemah, imannya luntur tatkala kesenangan datang, kekayaan menghampiri, kelapangan dia miliki, kemuliaan, jabatan ataupun kekuasaan, dia lupa daratan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan banyak kejadian, banyak figur kufur, membangkang, durhaka kepada Allah bukan karena miskin, bukan karena sakit, bukan karena susah, bukan karena hina dina kehidupannya di dunia. Yang terjadi, mereka kufur, mereka membangkang adalah karena kesombongan, keangkuhan, karena kejayaan, kekayaan, kemuliaan dan kekuasaan. Fir'aun misalnya, Namrud contohnya, Qarun dan yang lain sebagainya. Mereka telah malang melintang, menunjukkan diri bahwa mereka berkuasa, merasa bahwa mereka berjaya, mereka memiliki. Tetapi apa yang terjadi? Allah binasakan mereka, Allah timpakan murkanya kepada mereka, Allah hancurkan kekayaan mereka, Allah akhiri kehidupan mereka. Dan selesai hadis itu? Tidak. Di hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada malaikat penjaga neraka, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun beserta bala tentaranya, beserta pasukannya kepada asyaddal azab, kepada siksa yang sangat pedih ataupun yang paling pedih. Tetapi sebaliknya, betapa banyak hamba-hamba Allah yang di dunia terhina, tersiksa, terhimpit, menderita susah, miskin, dan ditimpa kekalahan. Tetapi karena keteguhan iman, ketakwaan yang tidak luntur dengan segala tantangan, Allah akan mengangkat derajat mereka, Allah akan muliakan mereka di sisi Allah di dunia hingga di akhirat. Ya, bisa jadi mereka miskin hingga akhir hayatnya, bisa jadi mereka terbunuh, kalah dalam peperangannya, ya. Tetapi kemuliaan, kemenangan bagi orang yang beriman bukanlah kemenangan fisik, bukanlah kejayaan dalam arti memiliki jabatan, bukan berarti memiliki harta kekayaan. Kemenangan yang sejati bagi orang yang beriman adalah tatkala ajal menjemputnya, dia menetapi iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kisah
ketika sebagian sahabat tertusuk, terluka, bahkan gugur di medan perang, di akhir ayat dia mengatakan fustu wa rabbil ka'bah, ketika dia harus mengakhiri hidupnya di dunia karena terbunuh dalam medan perang. Apa yang dia katakan? Fustu wa rabbil ka'bah, sungguh kematian ini adalah kejayaanku, ini adalah kemenanganku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang gugur dalam medan perang, baik gugur karena mendapatkan kemenangan ataupun gugur karena kekalahan dalam peperangan, mereka justru berangan-angan, berandai-andai memohon kepada Allah agar bisa kembali hidup untuk berperang kembali dan kemudian terbunuh kembali. Kenapa? Karena setelah mereka terbunuh, gugur dalam peperangan, mereka betul-betul membuktikan janji Allah. Allah tiada mengingkari janjinya bahwa ketika ajal menjemputnya, pintu-pintu surga telah dibuka untuknya. Malaikat dari surga membawakan kafan dari surga yang memancarkan, menebarkan aroma yang sangat harum semerbak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuknya pintu langit, menyambut kehadirannya kembalinya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang semasa di dunia malang melintang dengan kejayaan, namun ia terus bergelimang dalam kekufuran, ia bergelimang dalam kemaksiatan, apa yang akan terjadi? Ketika kematian menjemputnya, maka malaikat akan membawakan kepadanya kafan dari neraka yang memancarkan, menebarkan aroma yang busuk, dan hardikan malaikat penjemput nyawa, malakul maut, menggelegar, menakutkan, dan pemandangan di alam kubur yang begitu dahsyat. Siksa alam kubur akan menjadi awal dari perjalanan panjangnya di akhirat. Rasulullah SAW menyatakan, al-qabru awwalu manzilil akhirah, awwalu manzilin manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan perdana dari perjalanan di akhirat. Itu adalah tempat pertama yang akan disinggahi oleh setiap manusia ketika dia mengawali perjalanannya menuju ke akhirat. Kalau dia selamat, kalau dia beruntung di alam kubur, maka fama ba'dahu ashal, kehidupan selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi kalau dia gagal, kalau dia sengsara, kalau dia disiksa di alam kubur, apa yang terjadi? Fama ba'dahu asyad, kata Rasulullah SAW. Kehidupan fase selanjutnya akan lebih dahsyat. Karena itu ibadallah, dunia tidak sepatutnya menjadikan kita terlena. Kesenangan dunia tidak layak untuk menjadikan kita lupa bahwa kita di dunia sesaat dan sementara. Di dunia kita bukan selama-lamanya. Di dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal, bukan untuk bersenang-senang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman kecuali hanya kesenangan yang menjadikan sebagian orang terlena ataupun terperdaya. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bahwa kehidupan dunia laibun walahun, itu permainan. Itu adalah senda gurau yang sesaat lagi akan berlalu, tidak akan selama-lamanya. Bagi orang yang beriman, dunia beserta isinya hina dina, remeh temeh, selama imannya utuh, selama imannya selamat, maka dunia beserta isinya hilang pun baginya ringan. Karena dunia beserta isinya bagi orang yang beriman, ma ta'dilu janaha ba'udah. Bagi orang yang beriman, yakin akan kehidupan akhirat, beriman kepada Allah, surga dan neraka, dunia beserta isinya tidaklah lebih bernilai dibanding sayap seekor nyamuk. Tidaklah lebih berat timbangannya bagi seorang yang beriman dibanding sayap seekor nyamuk. Suatu hari Nabi SAW melintasi beberapa orang sahabat yang sedang menyeret seekor kambing yang telah mati, membujur kaku dan memancarkan aroma busuk.
Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, siapakah dari kalian yang sudi membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham saja? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai diberi gratis saja tidak mau. Bahkan kalaupun hidup kambing yang cacat ini, kami pun mikir-mikir untuk membelinya. 1 dirham pun belum tentu dibeli, karena memang kambingnya telah membujur kaku sebagai mayat bangkai dan cacat puntung telinganya. Maka subhanallah, ketika para sahabat telah menyadari betapa hinanya bangkai tersebut, Nabi mengatakan bahwa dunia di hadapan Allah lebih hina dibanding bangkai kambing yang cacat ini di hadapan kalian semuanya. Kalian menyeretnya dengan menutup hidung, kalian menyeretnya dengan merasa jijik. Itulah dunia. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma syariba minha kafirun syarabat ma, kata Nabi. Andai dunia beserta isinya ini senilai sayap nyamuk di hadapan Allah, niscaya Allah tidak rela membiarkan orang kafir berkesempatan meneguk 1 teguk air, walau hanya sesaat, walau hanya sekali di dunia ini. Karena itu ibadah Allah, seberat-berat musibah, seberat-berat derita yang menimpa orang yang beriman, selama derita itu hanya pada urusan dunianya, maka itu adalah ringan. Orang yang beriman tidak merasa terhina walaupun dia adalah orang yang paling miskin di dunia. Orang yang beriman tidak merasa gagal walaupun dia adalah orang yang selalu dicibirkan oleh orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab. Bisa jadi ada orang yang penampilannya kusut, kotor, kumuh, madfu'un bil abwab, selalu diusir kalau bertamu, tidak dinantikan kehadirannya, dipandang sebelah mata oleh semua orang. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Namun karena kesucian batinnya, keteguhan imannya, ketakwaannya menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Andai dia bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan sumpahnya, pasti Allah akan penuhi permintaannya. Kenapa demikian? Kenapa dia tidak meminta? Kalau ternyata apapun yang dia minta akan Allah berikan, ya dia tidak meminta karena memang dia tidak butuh. Dia tidak meminta karena dia merasa dunia adalah hina dina, tidak layak untuk dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta 1, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada selain nama Allah, tidak ada selain kecintaan kepada Allah. Di hatinya tidak ada harapan selain mardhatillah. Itulah orang yang beriman. Karena itu ibadah Allah, di saat kita menjalani masa-masa yang sulit semacam ini, wabah tidak jelas kapan akan berakhir, ekonomi terus suram, sosial politik tidak jelas akan kemana berakhirnya, dan perilakuan semena-mena, perlakuan angkara murka orang-orang yang merasa berkuasa, orang-orang yang merasa memiliki kejayaan, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, tidak sepatutnya menjadikan orang yang beriman ciut nyali. Tidak sepatutnya menjadikan orang yang beriman merasa gentar atau terhina. Kenapa? Karena semua itu adalah remeh-temeh. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kalau sempat terbetik dalam diri Anda bahwa mereka kaya, mereka memiliki, mereka berkuasa, maka simak firman Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna ainaik ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah sekali-kali engkau memusatkan pandanganmu kepada kekayaan, jabatan, perhiasan yang Allah berikan kepada mereka.
itu semuanya adalah zahratul hayatid dunya linaftinahum fi. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia sesaat. Itu Allah uji mereka. Allah timpakan, Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk godaan. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sejatinya rizq karunia Allah berupa surganya, berupa cintanya, berupa kasih sayangnya, berupa hidayah yang telah Allah limpahkan kepada kita, itu lebih baik bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman menyadari, kalau kita menyadari bahwa karunia yang paling mulia, yang paling berharga, cinta kasih Allah diwujudkan dengan iman, dengan hidayah, ini saya tidak pernah terbetik dalam diri kita iri, dengki, hasad, atau merasa ciut nyali ketika melihat kekayaan, jabatan, dan segala yang dimiliki oleh orang yang kufur dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya perhiasan dan karunia yang paling mulia, nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada hambanya adalah al-iman. Yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Sejatinya Allah mengaruniakan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah cintai ataupun Allah benci. Wala yu'til imana illa man ahab. Dan tidaklah Allah berkenan membukakan pintu hati orang untuk beriman. Allah tidaklah berkenan memberikan hidayah untuk beriman kecuali kepada orang-orang yang telah Allah cintai. Karena itu ibadah Allah, berbanggalah, bergembiralah ketika Anda menyadari bahwa Anda telah beriman. Anda telah diringankan untuk selalu bersimpuh di hadapan Allah walau segala kekurangan ada, walau segala kegagalan dunia telah melanda, walau segala kerendahan di dunia telah dirasakan, tetapi selama kita masih bersimpuh di hadapan Allah, selama Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu hati untuk tunduk dan patuh, jiwa kita bergetar ketika mendengarkan Allahu Akbar, telinga kita menjadi peka ketika mendengarkan lantunan hayya 'alas shalah, hati kita merasa terketuk ketika mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an, maka itu adalah karunia yang besar. Percayalah, Allah cinta kepada Anda. Tetapi walau Anda telah mendapatkan dunia beserta isinya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Anda kaku, terbelenggu, tertutup dari pintu hidayah, maka apalah artinya dunia? Kelak pada saatnya orang-orang yang kufur kepada Allah akan berandai-andai mengharap jikalau dia memiliki dunia beserta isinya untuk bisa menebus siksa yang Allah akan timpakan kepadanya. Bahkan bukan hanya dunia beserta isinya, semua orang termasuk anak dan istrinya, keluarganya, kalau bisa dia gunakan untuk menebus agar dia selamat dari siksa Allah, niscaya dia akan lakukan. Tapi mana mungkin itu bisa dia lakukan? Dunia tidak lagi menjadi miliknya, dunia tidak lagi ada dalam genggamannya. Bahkan keluarga yang selama ini dia cintai justru akan menghujatnya, menuntut keadilan dari hadapan Allah atas tindak lakunya yang semena-mena semasa di dunia. Karena itu ibadah Allah, marilah kita lihat, marilah kita buka mata kita bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk dunia, tetapi sebaliknya dunia diciptakan untuk kita. Lalu kita untuk apa diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah Allah. Jangan galau, jangan risau, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan gentar dengan segala urusan dunia. Tetapi risau dan galaulah dengan iman Anda yang luntur, iman Anda yang terkoyak dengan maksiat, iman Anda yang ternodai oleh kemunafikan ataupun kefasikan. Karena itu selalulah memohon kepada Allah, selalulah mohon kepada Allah agar Allah selalu mengupgrade, memperbaharui dan menguatkan keimanan yang ada dalam diri kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma jaddidil imana fi qulubina.
Demikianlah seharusnya yang kita lakukan. Itulah yang harusnya kita pinta kepada Allah, bukan harta jabatan ataupun kekuasaan atau nama baik di dunia. Karena apalah arti nama baik di dunia kalau ternyata nama kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibadallah, saat ini dunia seluruh penghuni dunia sedang dihantui oleh wabah corona. Padahal kalau dipikir dengan baik, apa yang akan terjadi kalaupun kita terpapar dengan wabah corona? Kematian, setelah mati masihkah menderita dengan corona? Tidak. Seberat-berat petaka dunia akan berakhir dengan kematian. Kalau kematian telah menjemput, masihkah akan menderita dengan derita dunia? Tidak. Tidak. Tetapi faktanya kita begitu takut, ketika kita begitu gentar dengan dunia. Mengapa? Khawatir, takut kehilangan dunia, takut dunia akan kita tinggalkan, harta akan diambil orang, istri dinikahi orang. Apa yang ditakutkan dari kematian? Andai yang ditakutkan dari kematian adalah harta kekayaan, andai yang ditakutkan dari kematian adalah karena akan berpisah dengan handai tolan, maka percayalah, cepat atau lambat semuanya itu akan menjadi milik orang. Semua itu akan meninggalkan atau kita tinggalkan. Tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan dihampiri oleh kematian. Sehingga tidak sepatutnya seorang mukmin takut akan kematian. Yang ditakuti adalah apa setelah kematian. Kemana kita akan dibawa setelah kematian? Ailal jannah, apakah akan dibawa ke surga? Ataukah dibawa ke neraka? Itulah yang harusnya kita takutkan. Sehingga kalau hari ini kita takut dengan corona, takut karena kematian, maka seharusnya yang dilakukan bukan sekedar mengenakan masker, bukan sekedar social distancing, bukan sekedar menjaga jarak, menghindari perkumpulan atau kerumunan. Tetapi kalau kita tahu bahwa ajal begitu dekat dengan kita, sudahkah kita beristighfar dari dosa dan taubat maksiat kita? Sudahkah ada sedekah yang kita persiapkan menjadi bekal kita mengarungi perjalanan setelah kematian? Adakah amalus sir, amal-amalan yang kita lakukan di saat-saat sunyi? Adakah amal kebajikan yang kita tingkatkan seiring dengan kewaspadaan kita akan kematian? Kalau kita hari ini begitu waspada dengan kematian, dengan wabah corona, namun tidak ada amalan yang kita tingkatkan, tidak ada sedekah yang kita persiapkan, tidak ada dosa yang kita upayakan untuk kita hapus dan ditinggalkan, tidak ada munajah dengan Allah di saat-saat mustajab yang kita upayakan, maka tak ubahnya ketakutan kita bagaikan ketakutan orang-orang yang cinta dunia beserta isinya, orang-orang yang terperdaya dengan dunia, takut akan meninggalkan dunia. Padahal walal akhiratun, kehidupan di akhirat itu lahya darul hayawan, walal akhiratu lahyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia adalah laibun walahun, sia-sia, sesemuanya akan hilang dan pergi. Karena itu ibadah Allah, seiring dengan kewaspadaan kita akan kematian, percayalah kematian tidak akan datang sebelum waktunya.
tidak mungkin disegerakan dan juga tidak mungkin ditunda. Tetapi seiring dengan sadarnya kita bahwa kematian mengancam, kematian akan datang kapan saja, di mana saja, datang tanpa kita undang, datang dengan cara yang tidak kita sadari, yang tidak kita duga-duga, maka seharusnya kesadaran akan kematian yang selalu mengintai dan selalu mengancam ini menjadikan kita terus berkobar semangat kita untuk beramal, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya amalan yang akan berguna bagi kita bila ajal menjemput. Adapun menumpuk masker, adapun membeli sebanyak-banyaknya disinfektan, atau mengumpulkan clipping sebanyak-banyaknya tentang informasi kematian karena corona, daerah-daerah yang memerah ataupun menghitam, apalah manfaatnya untuk kita? Apalah gunanya kita menyibukkan diri dengan kontroversi vaksin dan ini dan itu? Apalah manfaatnya? Meringankan hisab kita di akhirat, menyelamatkan kita di alam kubur, meneguhkan lisan kita untuk mengatakan la ilaha illallah tatkala malakul maut menjemput? Kalla, itu semuanya tidak ada gunanya. Yang akan mendampingi dan yang akan setia dan menjadikan lisan kita teguh dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ketika ajal menjemput adalah ibadah, adalah istighfar, adalah tadharru ilallah, adalah mahabbatullah dan khasyatuhu, cinta kepada Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah Allah, marilah kita perbenahi diri. Kita menyambut tamu yang pasti akan menghampiri kita, itu kematian, bukan dengan masker, bukan dengan disinfektan, tetapi dengan amal kebajikan dan istighfar, taubatun shadiqah. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa ala ibadika salihin ajma'in. Ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal sarf qulubana ila ta'atik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan ain wa la aqalla min dhalik. Ibadallah, aqimus shalah.